Halo semua, selamat datang kembali di channel Server Coding. Pada video ketiga ini kita akan membahas mengenai SDLC atau Software Development Life Cycle mengenai Quality Assurance. Nah, ada beberapa poin yang menjadi topik pembahasan utama. Yang pertama ada pengenalan dari SDLC, yang kedua ada metode waterfall, yang ketiga metode prototype, yang keempat ada agile. Nah, apa itu SDLC? Nah, SDLC merupakan singkatan dari Software Development Life Cycle yang merupakan proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. Fungsi SDLC yang pertama, mengorganisir pengembangan. SDLC membantu mengorganisir langkah-langkah pengembangan perangkat lunak agar terstruktur dan mudah dikelola. Mengontrol proyek. Yang kedua, SDLC membantu dalam mengontrol proyek pengembangan perangkat lunak, termasuk mengidentifikasi risiko, pengelolaan perubahan proyek. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. SDLC memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi melalui tahapan-tahapan pengujian dan validasi. Lalu yang keempat, meningkatkan kerjasama. Nah, SDLC membantu mengintegrasikan berbagai tim dan disiplin ilmu yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak, seperti pengembang, pengujian, analisis bisnis, dan manajemen proyek. Lalu ada tujuan dari SDLC. Yang pertama, SDLC membantu memastikan perangkat lunak yang dibuat memiliki kualitas yang tinggi setelah melalui tahapan-tahapan pengujian dan validasi yang komprehensif. Lalu yang kedua, meminimalkan resiko. Nah, SDLC dapat tentunya membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi resiko yang terkait dengan proyek perangkat lunak. Lalu yang ketiga, SDLC membantu dalam pengaturan anggaran serta jadwal proyek dengan tujuan untuk meminimalkan biaya dan memastikan tepat waktu dalam penyelesaiannya. Lalu yang keempat, SDLC dapat meningkatkan transparansi dan membantu dalam komunikasi yang lebih baik antara tim pengembang, manajemen, dan tim lainnya. Yang kelima, SDLC membantu meningkatkan kepuasan pengguna dengan merancang perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, di sini ada metode waterfall. Nah, waterfall merupakan metode yang menekankan fase yang berurutan dan sistematis. Metode ini harus dilakukan secara berurutan sesuai tahapan yang ada. Yang pertama ada tahapan analisis. Nah, sebelum kita melakukan requirement dari kebutuhan aplikasi, tentunya kita harus melakukan analisis, teman-teman, seperti analisis pasar, analisis tools, teman-teman, lalu analisis kebutuhan dari pengembangan rekayasa perangkat lunak atau software yang akan kita buat. Selanjutnya masuk ke tahapan requirement specification. Nah, ini merupakan tahapan mengumpulkan kebutuhan secara lengkap untuk dilakukan analisis dan mengidentifikasi kebutuhan apa yang harus dicapai oleh program. Dapat diperoleh melalui wawancara, survei, ataupun diskusi. Lalu masuk ke tahapan desain. Nah, dalam tahapan desain ini kita melakukan perancangan desain sesuai atau sebelum dibuat kode program. Nah, desain sistem dapat dibuat menggunakan flowchart, mind map, ataupun IRD. Lalu masuk ke tahapan development atau biasa kita sebut dengan tahapan implementasi. Nah, ini merupakan tahapan di mana seluruh desain yang sebelumnya sudah dibuat diubah menjadi kode program. Nah, tentunya kode tersebut
masih berbentuk model, teman-teman, yang perlu digabungkan di tahapan selanjutnya. Lalu ada integration dan testing, teman-teman. Nah, ini merupakan tahapan di mana ketika software teman-teman sudah dibuat, pada tahapan development maka dilakukan pengujian, teman-teman, apakah software tersebut sudah sesuai dengan kriteria, dengan kebutuhan, dan tidak terdapat error atau bugs, teman-teman. Lalu jika sudah masuk ke dalam tahapan testing, masuk ke dalam tahapan deployment, teman-teman. Lalu development ini tentunya melakukan deploy ke dalam server, teman-teman, supaya aplikasi yang sudah kita buat itu bisa digunakan oleh pengguna atau klien. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari metode waterfall. Kelebihan yang pertama, memiliki proses yang berurutan sehingga pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik dan terjadwal. Yang kedua, cocok untuk sistem dengan kompleksitas rendah. Yang ketiga, setiap proses yang dilakukan tidak dapat saling tumpang tindih. Dan kekurangannya, yang pertama, waktu pengerjaan relatif lebih lama, itu berbanding lurus dengan biaya pengembangan yang lebih mahal. Yang ketiga, masalah belum dapat diselesaikan sebelum mencapai tahap maintenance. Lalu yang kedua ada metode prototype. Ini merupakan pendekatan dalam SDLC di mana software dikembangkan secara iteratif dengan membuat prototipe atau versi awal dari perangkat lunak pengujian yang berfungsi. Tujuan utamanya yaitu untuk mendapatkan umpan balik, teman-teman, dan memastikan bahwa software atau perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna sebelum versi finalnya dibangun. Nah, pada gambar tersebut kita dapat lihat tahapan pertama yaitu mengumpulkan kebutuhan, dilanjutkan membangun prototipe, lalu masuk ke dalam evaluasi prototyping. Nah, dalam evaluasi prototyping ini kita dapat mengecek, teman-teman, apakah itu sudah sesuai prototipenya atau tidak. Jika tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke dalam tahapan pengumpulan kebutuhan. Lalu jika sesuai, maka akan dilanjutkan ke dalam pengkodoan dari sistem. Selanjutnya, jika sudah dilakukan pengkodoan, maka melakukan tahapan pengujian sistem, atau kalau biasanya QC, teman-teman, atau QA. Jadi ada tahapan pengujian ya, teman-teman, dari aplikasi atau sistem. Selanjutnya sudah memasuki tahapan pengujian, masuk ke dalam evaluasi dari sistem. Nah, dalam evaluasi ini kita melakukan pengecekan, teman-teman, apakah sudah sesuai atau belum, apakah masih terdapat bug atau tidak. Jika masih terdapat ketidaksesuaian, maka akan dikembalikan ke tahapan pengkodoan sistem dan mulai melakukan pengujian sistem kembali dan mulai melakukan evaluasi. Namun, jika evaluasi ini sistem sudah sesuai, maka akan dilanjutkan ke dalam penggunaan dari sistem. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari prototype. Kelebihan yang pertama, mempersingkat waktu dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, pengembang fitur menjadi lebih mudah karena dengan menggunakan prototype, pengembang dapat mengetahui apa yang diharapkan. Lalu yang selanjutnya, kekurangan, teman-teman. Yang pertama, ada proses yang dilakukan untuk analisis dan perancangan perangkat lunak terbilang sangat singkat. Yang kedua, kurangnya fleksibilitas jika terjadi perubahan. Nah, di sini ada metode Agile. Ini merupakan metode pengembangan, teman-teman, sebagai pendekatan yang sangat realistis dalam pengembangan produk dengan baik. Itulah kenapa metode Agile lebih sering digunakan untuk pengembangan software. Nah, di sini juga terdapat nilai utama dari Agile, yaitu memungkinkan tim untuk memberikan nilai yang lebih cepat dengan kualitas dan prediksi yang lebih baik. Nah, dan bakat yang lebih besar untuk melakukan respon atau merespon segala perubahan.
Nah, teman-teman bisa lihat dalam gambar berikut agile development. Yang pertama ada define requirement atau kita mempersiapkan kebutuhan dari aplikasi yang akan kita buat. Selanjutnya kita teruskan ke dalam tahapan desain atau UI design, di mana untuk tahapan ini biasanya seorang UI UX teman-teman yang membuat desain mengenai aplikasi yang akan dibangun. Selanjutnya jika desain sudah, dilanjutkan ke tahapan development teman-teman, dimana untuk tahapan development ini biasanya dipegang oleh seorang engineer, yaitu front end dan back end engineer atau developer. Oke, jika sudah aplikasinya sudah dibuat, maka akan diteruskan ke dalam quality assurance. Jadi quality assurance mempunyai tugas dan peran yang sangat penting, yaitu memastikan software yang dibuat oleh tim development itu sesuai dan berjalan dengan baik, tidak ada bug ataupun error. Lalu jika sudah, maka akan dilanjutkan ke dalam user testing. Jadi akan ada user secara langsung yang menggunakan aplikasi tersebut. Lalu masuk ke dalam client feedback. Nah, dari user tersebut, jika ada feedback yang kurang baik teman-teman, maka akan dikembalikan ke dalam next iteration, dan kita akan cek kembali di dalam tahapan define requirement. Namun, jika feedbacknya itu sudah sesuai, maka akan dilanjutkan ke dalam tahapan release dari aplikasi. Nah, di sini ada keuntungan menggunakan agile. Yang pertama, keterlibatan stakeholder. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, rilis awal dan mudah diprediksi. Yang keempat, biaya dan jadwal bisa ditentukan. Yang kelima, memungkinkan perubahan. Yang keenam, berfokus pada nilai bisnis. Yang ketujuh, berfokus pada pengguna. Dan yang kedelapan, meningkatkan kualitas. Oke teman-teman, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.